Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Irawan dengan NIM 200400197 dari kelas MATEK. Saya di sini akan mempresentasikan resume pengolahan citra digital. Yang pertama, pengertian citra. Citra adalah sebuah array atau matriks dari piksel persegi yang disusun dalam bentuk kolom dan baris. Seperti dalam gambar. Ada beberapa elemen citra. Yang pertama, kecerahan atau brightness, yaitu intensitas cahaya. Dua, contrast, yaitu penyebaran terang dan gelap. Yang ketiga, warna atau color, itu persepsi yang dirasakan visual manusia. Empat, bentuk atau shape, yaitu properti objek 3 dimensi. Perbedaan computer vision dan image processing. Yang pertama, computer vision lebih mengarah ke machine learning karena bertujuan mengenali sebuah objek pada gambar. Computer vision lebih dalam lagi, di mana sebuah model dibuat untuk mampu mengenali sebuah gambar. Image processing. Yang pertama, mengolah angka atau pixel dalam citra digital dengan menggunakan formula matematika. Image processing memiliki tugas pokok hanya untuk mengolah gambar. Ada beberapa software dalam software mengolah citra. Yang pertama, MATLAB, R atau bahasa R, Jupyter Notebook, yaitu bahasa Python. Bahasa Python memiliki sedikit perintah atau komen karena sifatnya yang open source dan fleksibel. Maka banyak para pengembang yang membuat library Python. Library ini yang membuat Python bisa membaca dan menulis berbagai bahasa lainnya seperti Java, C++, HTML, dan lain-lain. Numerical Python atau bisa disingkat NumPy berfungsi membantu data scientist menangani permasalahan angka-angka. Dua, Pandas berfungsi mengolah suatu data seperti teknik join, distinct, group by, agregasi, dan teknik lainnya seperti pada SQL, serta bisa membaca berbagai format file. Yang ketiga, Matplotlib membantu menampilkan hasil analisis berupa grafik berwarna dengan kebutuhan digunakan data science dalam menyajikan datanya ke dalam visual yang lebih menarik. Ada pertanyaan, mengapa virtual environment penting? Jawabannya adalah virtual environment memungkinkan kita untuk memiliki ruang terisolasi untuk proyek Python, memastikan bahwa setiap proyek memiliki dependensi dan library sendiri yang tidak akan mengganggu atau diganggu oleh proyek lain. Alasan yang kedua, library yang diinstal di tiap virtual environment tidak akan mengganggu di environment yang lain. Jadi, Anda bisa memilih library apapun khusus untuk proyek yang Anda kerjakan tanpa perlu install semua library. Ada beberapa library untuk mengolah citra. Yang pertama, Scikit Image, NumPy, CP, PIL atau Pillow, OpenCV Python, SimpleCV, Mahotas, SimplePTK, PKMagic, PyChairo. Untuk yang biasa digunakan atau paling populer ada di nomor 1 sampai 5. Bab 2, NumPy atau numerical Python adalah modul dasar yang bermanfaat
untuk melakukan komputasi dengan Python. Paket ini menyediakan larik atau array multidimensi yang sangat bermanfaat untuk kepentingan pemrosesan matriks maupun citra. Larik berdimensi 1. Larik berdimensi 1 dapat diciptakan dan sekaligus diberi nilai awal melalui array, seperti pada gambar. Larik berdimensi 2. Larik berdimensi 2 biasa digunakan pada matriks yang dipakai pada pengolahan citra berskala keabu-abuan. Pada larik ini, setiap elemen diakses melalui dua indeks. Indeks pertama digunakan untuk menyebutkan posisi baris, dan indeks kedua untuk menyebutkan posisi kolom, seperti pada gambar. Larik berdimensi 3. Larik berdimensi 3 melibatkan 3 indeks untuk menyatakan setiap kolom. Larik ini biasa digunakan pada citra berwarna yang mengandung komponen B, G, dan R, atau blue, green, dan red. Untuk contoh gambar di bawah. Operasi matematika pada larik. Operasi plus, min, dan kali dapat digunakan pada dua larik yang berukuran sama. Untuk operasi aritmatikanya bisa dilihat di bawah. Untuk penjumlahan, perkalian, atau pembagian. Bab 4. Dasar pembuatan gambar. Metode yang digunakan OpenCV untuk membuat gambar berupa garis, lingkaran, persegi panjang, dan elips. Untuk garis, sintaksnya biasa ditulis dengan CV2.line dengan aturan urutan citra, titik 1, titik 2, warna, dan ketebalan. Untuk lingkaran biasa ditulis CV2.circle. Mohon maaf, ada kesalahan penulisan. Bukan chisel, tapi circle. Dengan aturan yang urutan citra, titik 1, radius, warna, dan ketebalan. Persegi panjang. CV2 titik rectangle dengan aturan citra, titik 1, titik 2, warna, dan ketebalan. Elips atau lonjong bulat. CV2 titik elipse dengan aturan citra, titik pusat, sumbu sudut, sudut awal, sudut akhir, warna, dan ketebalan. Selanjutnya poligon biasa ditulis CV2 polyline dengan aturan citra, larik titik, tertutup, warna, dan ketebalan. Terakhir ada teks atau tulisan biasa dituliskan CV2.putText dengan aturan citra, teks, posisi, font face, font scale, warna, dan ketebalan. Selanjutnya pemakaian CV2 filter. Untuk pemakaian CV2 filter, nilai batik sama dengan CV2 filter 2 dimensi dengan citra, jumlah bit, kernel. Jumlah bit bisa berupa 8, 16, 32, dan seterusnya. Jumlah bit diisi dengan -1, maka jumlah bit yang digunakan sama dengan jumlah bit pada argumen ke-1. Filter lolos bawah. Meloloskan bagian berfrekuensi rendah dan menghilangkan yang berfrekuensi tinggi, juga berguna menghaluskan draw serta pentingan interpolasi tepi objek dalam citra. Untuk gambar bisa dilihat di bawah. Selanjutnya filter lolos tinggi. Filter yang digunakan untuk
melewatkan frekuensi tinggi dan menghalangi yang berfrekuensi rendah, serta biasa digunakan untuk mendapatkan tepi objek dalam citra atau untuk menajamkan citra. Filter Hackbush. Filter ini digunakan untuk menajamkan citra. Kernelnya mempunyai nilai yang tinggi pada titik tengahnya. Untuk contoh ada di bawah. C lebih besar dari 8, misalnya 9, 10, dan seterusnya. Filter ini digunakan untuk memberikan efek menonjol atau penonjolan. Selanjutnya, ekualisasi histogram. Ekualisasi histogram dapat digunakan untuk meningkatkan kontras sehingga citra dapat pencahayaan yang merata. Perintah ada equal sama dengan cv2.equalize his dalam kurung citra. Perintah mengambilkan hasil sama dengan np.hashtags dalam kurung citra equal. Perintah bagi kanal lab sama dengan cv2.split dalam kurung lab. Perintah membuat ekualisasi histogram pada citra, yaitu kanal lab dalam kurung 0 sama dengan cv2.equalize his dalam kurung kanal lab. Perintah untuk membuat fungsi celahe pada citra abu-abu. Celahe sama dengan cv2.create celahe dalam kurung sleep limit sama dengan 12. Till size sama dengan 8,8. Perintah menerapkan fungsi celahe pada citra abu-abu. Equal sama dengan celahe.apply dalam kurung citra. Perintah untuk membuat fungsi celahe pada citra berwarna. Celahe sama dengan cv2.create celahe sleep limit sama dengan 12. Till create size 8,8. Perintah untuk menerapkan fungsi celahe pada citra berwarna kanal lab. Celahe.apply kanal lab. Perintah untuk menggabungkan kanal citra yang terbagi. Lab sama dengan cv2 titik merge kanal lab. Perbaikan citra dengan menggunakan metode Gaussian dan mean filter. Metode mean filter lebih baik dalam membersihkan noise atau draw dan menjadi semakin jelas, walaupun sedikit meninggalkan noise dan hasilnya lebih baik dari citra aslinya. Image enhancement atau perbaikan kualitas citra adalah salah satu proses awal dalam pengolahan citra karena memiliki kualitas yang buruk, misalnya draw atau noise. Citra mengalami komposisi yang buruk. Draw atau noise, gambar atau pixel yang mengganggu kualitas citra. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju ke latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Irawan dengan NIM 200400197 dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengolahan citra digital. Yang pertama, latihan 1, menampilkan gambar dan membuat bingkai. Pertama, import CV untuk memanggil library, open CV V1 sama dengan CV2 Embed. Itu terus nama gambarnya md.png, W2 mengikuti, W3 mengikuti dengan aturan 0, -1, 1. Perintah Embed membaca gambar. Selanjutnya CV2 mshow, nanti munculnya Fahmi 1, Fahmi 2, dan Fahmi 3. CV2 wetk 0, menunggu tombol apapun ditekan. Jika tidak ditekan, maka berarti selamanya menunggu. Kita restart terlebih dahulu, lalu kita run.
kita ulang. Di sini muncul ini Fami 1, Fami 2, dan Fami 3. Oke, kita close. Selanjutnya kita membuat garis. Pertama, import CV2, import SJS. Equivalent SJF.argv sama dengan 1. Print, masukkan nama berkas gambar. Else, berkas sama dengan SJS argv. Citra sama dengan CV2 imret. Nama file fotonya md.png. If citra is known, print tidak dapat membaca berkas citra. Terus jumlah baris sama dengan citra sep 0 untuk memperoleh jumlah baris dan kolom. Jumlah kolom citra sep 1 x sama dengan jumlah kolom, y tengah sama dengan jumlah baris. Untuk membuat garis tegak, cv2.line citra x tengah 0. Untuk memperoleh garis tegak lurus, x tengah baris jumlah baris 1 dengan aturan 128 128 128, 5. Penggunaan warna abu-abu dengan nilai BGR blue green red 128. Buat garis berdatar. CV2 line citra 0 di tengah dengan aturan citra titik 1 titik 2 warna ketebalan. Jumlah kolom min 1 y tengah dengan aturan 128 128 128, 5. Selanjutnya kita akan menampilkan citra dengan CV2 time show. Kita restart, lalu kita run. Ya, seperti ini muncul garis tegak dan lurus di gambar MD. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran pada latihan 3. Yang pertama, import CV2, import SJS. Masih sama seperti yang di atas. Yang membedakan adalah di sintak buat lingkaran. CV2 ini nanti circle atau tadi line, sekarang circle karena buat lingkaran dengan aturan yang sama. Lalu kita akan menampilkan citra. Kita restart, lalu kita run. Ya, seperti ini muncul lingkaran atau circle. Selanjutnya kita akan membuat persegi. Seperti biasa, import CV, lalu import NP atau disingkat nanti NP. Yang pertama, buat citra berwarna putih. Citra sama dengan 255 bintang NP ons dengan aturan 256 256,3. Buat 2 persegi panjang, CV2 rectangle untuk membuat persegi panjang dengan aturan seperti yang ditampilkan. Lalu kita akan menampilkan citra. Kita restart, kita run. Seperti ini muncul. Selanjutnya kita akan membuat elips. Yang pertama, import CV, import SJS, import NumPy dengan sintak atau coding yang hampir sama, tapi yang membedakan adalah di sini dibuat elips utuh. CV2 elips dengan aturan 400 300 20 20 dengan keterangan citra titik pusat, sudut awal, sudut akhir, warna,
dan ketebalan. Untuk buat elips bagian hampir sama, lalu kita akan memperlihatkan citranya. Kita run. Ini hasilnya. Itu ada garis elips dan lingkaran. Oke. Selanjutnya kita akan membuat poligon. Pertama import CV2, import NumPy, buat citra berwarna putih. Citra 255 bintang meons dengan aturan 256 256 3. Citra yang kedua 256 dengan aturan 256 256 3. Untuk membuat poligon, titik sama dengan MP array 10,128 200,10 180,120 240,240. CV2 polylines dengan keterangan citra titik true 00,03. Lalu buat poligon warna di dalamnya. Warna NP array dengan aturan seperti yang ditampilkan. Lalu kita akan menampilkan citranya. Kita restart terlebih dahulu. Kita run. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar poligon berwarna biru dan berwarna putih. Selanjutnya kita akan membuat teks pada gambar. Import CV, lalu citra imred, masukkan nama filenya, lalu kita buat tulisan font sama dengan CV2 yang menggunakan font RC Complex. CV2 font italic karena kita akan memiringkan fontnya. Lalu CV2 put text dengan keterangan citra Fahmi, itu yang nanti akan ditampilkan dengan posisi 100-100. Lalu kita akan menampilkan seperti ini hasilnya. Tulisan Fahmi berwarna hijau. Selanjutnya kita akan membuat bingkai pada citra berskala keabu-abuan dan berwarna. Yang pertama import CV2, citra sama dengan CV2.red dan tulis nama filenya. Untuk pengolahan foto tebal kita atur 20, hitam 0, sebelah baris hasil shape dalam kurung 0 untuk memperoleh jumlah kolom dan baris. Untuk bingkai atas for baris in rank dalam kurung tebal, for kolom in rank dalam kurung jumlah kolom, hasil baris koma kolom. Baris bawah bingkai bawah for baris in rank jumlah baris tebal 1 jumlah baris, for kolom in rank jumlah kolom. Bingkai kiri for baris in rank tebal jumlah baris tebal, for kolom in rank tebal, hasil baris kolom sama dengan hitam. Bingkai kanan hampir mirip seperti yang kiri. Kita ambilkan. Kita run. Di sini ada dua gambar, yang satu gambar
asli dengan skala abu, dan yang satu terdapat bingkai berwarna hitam. Oke, selanjutnya kita akan membuat bingkai pada citra berwarna. Sintaknya hampir sama seperti keabu-abuan, bingkai atas dan bingkai bawah, bingkai kiri, bingkai kanan. Lalu kita akan mengambilkan ya, di sini terlihat perbedaannya. Yang satu gambar asli berwarna, yang satu berwarna dan terdapat bingkai. Oke, lanjut. Pemakaian CV filter. Yang pertama, filter lolos bawah. Import CV2, import NAMPI ASNP, citra sama dengan CV2. Foto kernel sama dengan NP float 32 dengan aturan 111,111,111 garis miring 9. Terfilter sama dengan CV2 filter 2D dalam kurung citra -1 kernel dengan keterangan CV2 filter 2D citra -1 jumlah bit kernel hasil NP hashtag citra terfilter. Kita akan menampilkan seperti ini hasilnya. Kita close. Selanjutnya kita akan filter lolos tinggi. Yang pertama, import CV2 hampir sama seperti di atas. Lalu citra sama dengan CV2 resize. Citra INT 0,5 dikali jumlah baris. INT 0,5 kali jumlah kolom. Kernel A NP float 32 0, -1 0 -1 4 -1. Kernel B, kernel C sama, cuma diganti aturannya. Selanjutnya filter A CV2 filter 2D -1 kernel A. Filter B dan C sama. Lalu baris 1 sama dengan NP hashtag citra filter A. Baris 2 NP hashtag filter B filter C. Hasil NP hashtag baris 1 baris 2. Kita akan menampilkan hasilnya. Kita restore. Kita run. Seperti ini hasilnya. Oke, kita close. Selanjutnya filter high boost. Dengan sintak atau coding yang hampir sama, cuma diganti dengan aturan-aturan di kernel. Oke, kita coba run.
Kita ulang. Oke, muncul seperti ini. Oke, kita silang. Selanjutnya kita menuju ke filter penonjolan. Import CV, import NAMPI, SNP, Citra sama dengan CV2 IMRED. Lalu masukkan nama filenya md.png, kernel sama dengan np float 32 dengan aturan yang tertera. Lalu terfilter sama dengan CV2 filter 2D, Citra -1 dan kernel. Hasil sama dengan np hashtag Citra terfilter. Kita tampilkan. Sudah muncul di sini, agak timbul gambar yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya kita ke ekualisasi histogram Citra abu-abu. Yang pertama import CV2, import NAMPI SNP, Citra sama dengan CV2.imred, nama file, 0, equal sama dengan CV2, hasil sama dengan np.add hashtag Citra sama equal. Tampilkan Citra dan hasil. Seperti ini hasilnya. Kita lanjut ke ekualisasi histogram Citra berwarna. Hampir mirip dengan ekualisasi histogram abu-abu. Cuma perbedaannya di sini ada lab sama dengan CV2.cvt color, CV2 color BGR 2 lab. ABC sama dengan CV2.split dalam kurung lab. EQ sama dengan CV2.equalis is update lab CV2 merge. BGR CV2 CVT color update lab CV2 color lab 2 BGR. Hasil sama dengan np hashtag Citra BGR. Kita tampilkan hasilnya. Kita restart. Kita run. Seperti ini hasilnya, agak gelap. Oke, selanjutnya ekualisasi histogram Citra dengan lahir berwarna. Yang pertama import CV. Di sini terdapat from SK image or typo buat NAMPI image sama dengan CV2.imred, nama file lab underscore image sama dengan CV2.cvt color image CV2 color BGR 2 lab L A B sama dengan CV2.split LAB atau lab
underscore image aku sama cuma di situ L, lalu kita lihat di belahnya sama dengan cv2 dot gvt color update dan bla bla bla. Lalu kita ke bawah, kita lihat, kita run, kita restart dulu, lalu kita run. Sudah muncul di sini perbedaannya. Lanjut ke morfologi citra. Pertama input CV2 ASTV, lalu kita pakai library matplotlib.pyplot as plt bersama img sama dengan cv.unread nama file, img sama dengan cv.resize img dengan aturan 0,0, fx 0,3, fy 0,3. Untuk gray sama dengan cv color bgr 2 gray, red thr cv.threshold dengan gray 0,255. Lalu kita mengubah black and white atau BW. THR kita 255, THR di bawahnya PLT figure dan figure size 9,4 dan seperti yang ditampilkan. Lalu kita sudah run, hasilnya seperti ini dengan citra asli di sebelah kiri dan citra grayscale di tengah dan citra BW atau black and white sebelah kanan. Lanjut kita ke transformasi Fourier. Pertama import nampi SNP, import CV2, CV2, CF sama dengan CV2 Android nama file, 0, dft CV2 dft np float 32 dalam kurung CF flex sama dengan CV2 dft complex output dft shift np.dft dan lain-lain. Untuk magnitude spektrum ada dua. Yang pertama 20 kali np log CV2 magnitude bla bla bla. Yang satunya magnitude spektrum 1 dengan sintak yang agak mirip from matplotlib import pyplot as plt. Lalu jika kita run, sebelah kiri citra awal, sebelah tengah magnitude spektrum dengan skala logaritmik, dan paling kanan spektrum dengan frekuensi 0 ditengahkan. Itu seperti di tengah-tengah. Oke. Lanjut, ini sama alternatifnya saja. Sekarang kita dengan dua citra yang berbeda. Import nampi SNP pakai dua untuk membedakan. F-shape itu berfungsi untuk geser satu
nama file kita pakai mu, dan di bawahnya kita run, hasilnya seperti ini. Citra awal, ini gambar 1 dengan magnitude spektrum, hasilnya ini gambar 2 dengan magnitude spektrum, hasilnya di sebelah kanan. Lanjut, kita ke huruf, buat nampi dan lain-lain. cf2 dengan cp2.imret nama file, dan selanjutnya kita pakai 2 gambar yang berbeda. Citra awal gambar pertama seperti ini dan hasilnya seperti di sebelah kanan magnitude. Ini pun sama, hasilnya di sebelah kanan. Oke, lalu kita backpass filter kotak, import nampi, import cv2 from matplotlib, import pyplot aspt. Citra awal kita cv_imret, masukkan nama file raw, calls sama dengan cv4.zip. Transformasi Fourier, coding yang sudah ditampilkan. Lalu kita ke kita run, hasilnya seperti ini dengan citra awal di sebelah kiri, magnitude spektrum, HP filter, dan hasil HP filter. Selanjutnya kita low pass filter, import nampi, import CV itu masih sama, HFF bundar, lalu kita masking FC dan ke bawah transformasi Fourier. Saat kita run, hasilnya seperti di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya kita pakai Gaussian, import cv2, import nampi from matplotlib, foto sama dengan cv2 imret.png, blur sama dengan cv2 0. Lalu jika kita run, hasilnya seperti ini perbedaannya antara citra asli dan Gaussian. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.